Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hewan sekalian, setelah kita sholat isya berjamaah, maka kita lanjutkan tadabbur kita sesi yang terakhir, yaitu syarah atau penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala pertama kali dalam surah Al-Baqarah mengingatkan kepada manusia setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keautentikan kitabullah, keautentikan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sama sekali tidak bisa diragukan. Setelah itu berbicara tentang karakter orang-orang beriman, yang itu akan menjadi kategori manusia yang beruntung. Ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 bicara tentang karakter orang kafir. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 berbicara tentang karakter orang munafik. Ayat ke-17 sampai ayat ke-20 berbicara tentang perumpamaan orang-orang munafik. Setelah itu kita dihadirkan ayat Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia, tugas manusia di muka bumi itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah tugas manusia. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebab kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Allah mengungkapkan sebab. Sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk itu. Sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala sudah memfasilitasi kita semuanya untuk itu. Bahkan agar kita beriman dan beribadah kepada Allah, Allah menciptakan bumi sebagai hamparan, firasya, di sana firasya. Maka makna firasya ini tidak bisa kita pahami bahwa bumi itu datar, karena firasya ini adalah bahasa di mana diturunkan Al-Quran. Ketika dahulu kala belum ada teknologi, maka Al-Quran bahasanya adalah bahasa orang terdahulu, firasya. Menurut Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi, bahwa bahasa Al-Quran itu adalah ra'yal lain, sepenglihatan kita, ya, sepanjang kita melihat. Maka di sana ada firasya, hamparan. Jadi bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamparan kita dalam kehidupan. Kemudian langit sebagai atap. Apa itu langit? Langit itu adalah selain bumi. Setiap di atas bumi terus ke atas itu adalah langit.
Maka di situ dikatakan Allah menurunkan hujan dari langit. Padahal hujan itu turun dari awan. Di atas awan masih ada langit. Artinya langit itu dari permukaan bumi dan seterusnya ke atas. Itu namanya langit. Baik, kesimpulan yang kita akan lihat di tafsir Aisarut Tafasir lil Jazairi, maka beliau menyimpulkan dua ayat ini. Yang pertama, wujubu ibadatullahi ta'ala idh hiya illuhu allahul hayatu kulliha. Allahul hayatu kullaha. Wajib ibadah kepada Allah Ta'ala ketika kehidupan semuanya itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ditanya siapa Allah, maka jawabannya adalah Allah itu adalah musabbibul asbab. Allah itu adalah yang menyebabkan segala sesuatu itu ada. Itu Allah. Maka ketika ada orang komunis bertanya kepada Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, "Wahai Kiai, saya mau masuk Islam jika bisa menjawab pertanyaan saya. Siapa sebenarnya Allah itu?" Maka Kiai Haji Bahauddin Nur Salim mengatakan, mudah. Allah itu digambarkan kalau ada rumah terbakar. Bisakah kita menerima bahwa rumah terbakar itu tanpa sebab? Tentu setiap kita tidak bisa menerima. Pasti ada sebabnya kenapa rumah itu terbakar. Nah, ketahuilah bahwa sebab itulah Allah. Bahwa sebab itu adalah Allah. Maka dalam ilmu mantik itu tidak pernah disebut kata Allah. Tapi ilmu mantik itu mengatakan bahwa yang menyebabkan sesuatu itu adalah sebab. Dan sebab itu dinamakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana turun ayat Al-Quran pertama, Qul a'udhu birabbin nas, Qul a'udhu birabbil falaq. Kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa Rabbmu?" Rabbmu. Ketika engkau mengatakan Rob, siapa sebenarnya Rabbmu? Maka kemudian turun surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Siapa Rabb itu? Rabb itu adalah huwa Allahu al-ahad. Jadi kita harus bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musabbibul asbab. Kita harus, ketika kita memahami bahwa sebab itu ada, maka sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memahami bahwa alam semesta ini terjadi tidak ada yang menjadikan. Maka itu adalah tauhid yang keliru. Kemudian yang kedua, wujubu ma'rifatillahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifat. Kita dikenalkan di dalam awal Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika kita mengenal dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, pernahkah tergambar dalam diri kita bahwa Allah itu kejam? Ketika kita mengenal dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, apakah kita terbayang bahwa Allah itu kejam? Tentu tidak. Allah itu justru adalah penyayang.
Allah justru maha mencintai. Allah justru maha mengasihi. Artinya kita jangan sampai ketakutan kita kepada Allah itu melebihi ya harapan kita kepada Allah. Seharusnya harapan kita lebih daripada ketakutan kita kepada Allah. Maka itulah makna hadis Rasulullah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, itu melampaui kemurkaanku. Jadi kita harus lebih besar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat, ketika kita berdosa, jangan aneh terhadap orang yang lalai dan berdosa. Karena dalam hadis qudsi nomor hadis 24 kitab Al-Arba'in An-Nawawi, di sana dikatakan hadis qudsi, ya ibadi kullukum dallun, ya, kullukum dallun, ya ibadi kullukum dallun, wahai hambaku setiap kalian pasti sesat atau tidak mengetahui apapun, illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan petunjuk, fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Terus dalam redaksi hadis berikutnya, wahai hambaku, engkau adalah manusia yang penuh dosa, oleh karena itu mintalah ampun kepadaku. Nah, jadi di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada afun, ada ghafurun. Maka ketika ada manusia siapapun dia berbuat salah, kita nggak perlu aneh. Kenapa? Karena memang manusia itu di dalam hadis dikatakan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Kemudian yang ketiga, tahrimus syirki, sogiruhu wa kabiruhu, zahiruhu wa khafiyuhu. Haramnya berbuat syirik, baik syirik itu kecil, besar, yang nampak maupun yang tersembunyi. Di antara syirik yang kecil itu apa? Ayatul munafiqi thalathun, ya, ayatul munafiqi salasun. Jadi kalau ada tanda-tanda munafik itu diantaranya adalah syirik yang kecil. Karena orang munafik itu adalah yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Ciri-ciri orang munafik itu kalau sholat tuh males, terus amal ibadahnya yura'unan nas, pengen dilihat manusia. Maka hati-hati kalau kita punya sifat seperti itu. Ibadah kita pengen dilihat manusia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan ada sesuatu yang dihinakan. Di antaranya ada dhammul jah, orang yang pengen ketenaran, orang yang mendambakan ketenaran, itu adalah sesuatu sifat yang sangat buruk. Karena itu bukan sifat penghuni akhirat. Bukan sifat penghuni akhirat. Nah, ketika itu ada, maka itu sudah dimulai syirik yang kecil. Meskipun tidak sampai mengeluarkan kita dari agama, tapi itu sudah dimulai ada syirik kecil. Apa diantaranya? Riya, pengen dilihat orang kita.
Syirik yang besar. Syirik yang besar itu ketika kita meyakini kepastian itu kepada selain Allah. Meyakini kepastian kepada selain Allah. Termasuk kita bekerja, kita berdagang, pasti dengan dagangan saya ini saya pasti dapat uang banyak. Ketika kepastian itu kita yakini dalam hati, maka kita sebenarnya sudah berada dalam kesyirikan, karena kepastian itu hanya milik Allah. Ikhtiar boleh, tapi memastikan jangan, karena kepastian itu hanya milik Allah. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa kita pahami, kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Ayat 21 22 surah Al-Baqarah ini mudah-mudahan kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi akidah yang kuat, tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.